Sejarah konflik antara suku di Kabupaten Sambas. Dari beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Ambon, Maluku, dan Irian Jaya menunjukkan bahwa persoalan etnik di negeri kita ini masih cukup rawan. Sebab bila terjadi sedikit gejolak di dalam masyarakat akan fatal akibatnya. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, niscaya akan dapat mempengaruhi keutuhan sosial dan ketahanan nasional. Perbedaan hubungan sosial di kalangan masyarakat memang cukup peka sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebab jika kita lihat beberapa peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi, dari berbagai sumber dan penelitian membuktikan bahwa pertikaian itu berawal dari persoalan tajamnya perbedaan kultur. Hal ini berkembang terus dan tajam sehingga menimbulkan sikap, sentimen kesukuan yang sempit dan dapat memunculkan kelompok-kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi hubungan sosial antara warga masyarakat dan akhirnya akan merusak integritas nasional. Dengan demikian, anjuran berulang kali tentang asimilasi sosial, kultural serta pembauran antara suku bangsa di negeri ini menjadi sia-sia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan terdiri daripada 17.508 pulau yang membentang dari Sabang sampai ke Maroke. Sebagian negara kepulauan Indonesia juga dihuni oleh berbagai suku bangsa. Bagi yang berasal dari Kepulauan Indonesia itu sendiri maupun suku dari luar Kepulauan Indonesia, suku bangsa tersebut diantaranya adalah Jawa, Sunda, Batak, Melayu, Dayak, Madura, Bugis, Cina, Ambon, Aceh, dan lain-lain. Di antara suku bangsa tersebut, suku bangsa Melayu, Dayak, Cina, dan Madura yang diangkat untuk dijadikan subjek penerangan ini. Di antara suku bangsa tersebut, suku bangsa Melayu Sambas, Dayak, Cina, dan Madura yang diangkat untuk dijadikan subjek penerangan video ini. Di Indonesia, persoalan yang masih dianggap rawan dan krusial adalah masalah suku, agama, dan antar golongan. Hal ini ditandai dengan kebanyaknya tindakan kekerasan, bentrokan fisik, serta berbagai tindakan ekstrim lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain adalah 1. Peristiwa 1952, perkelahian antara suku Madura dengan Dayak. 2. Peristiwa pengunsiran orang Cina oleh orang Dayak tahun 1967. 3. Peristiwa kerusuhan antara Madura dengan Dayak tahun 1979 di Samalantan. 4. Peristiwa 1983, konflik Madura dan Dayak. 5. Peristiwa Sangau Lido 1997 yang mengakibatkan kerusuhan antara etnik Dayak dengan Madura. 6. Peristiwa 1998, konflik Madura dengan Dayak di Samalantan. 7. Peristiwa 1999, perang terbuka antara Madura dengan Melayu di Kabupaten Sambas. 8. Peristiwa 25 Oktober 2000, kerusuhan antara etnik Melayu Pontianak dengan Madura. Selain konflik antara etnik Madura dengan masyarakat pribumi, sebelumnya juga pernah terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 1967. Konflik ini terjadi antara suku Dayak ataupun suku asli dengan etnik Cina, suku pendatang. Akibat dari konflik tersebut, tidak kurang dari 300 orang yang meninggal dunia dan 55.000 orang etnik Cina yang diungsikan. Peristiwa ini bertepatan juga dengan usaha ABRI untuk menumpas pasukan gerilyawan rakyat Sarawak keturunan Malaysia. Setelah era kemerdekaan, konflik etnik yang sering terjadi di Kalimantan Barat adalah antara Madura dan Dayak. Tercatat sudah 12 kali sejak tahun 1950 sampai dengan 1999. Bukan hanya dengan suku Dayak, orang Madura di Kalimantan Barat pertama kali bertikai dengan suku Melayu. Kala itu para saudagar Bugis, Melayu, dan Arab membawa orang Madura ke Kalimantan Barat sebagai buruh kontrakan dengan upah. Mereka membuka hutan untuk dijadikan kebun dan ladang. Terkadang mereka tidak diupah, hanya diberi makan sahaja. Merasa diperlakukan seperti itu, pada tahun 1933 terjadi pemberontakan para pekerja orang Madura ini di sekitar kerajaan Sukadana Ketapang. Kala itu 25 pekerja laki-laki dan perempuan memberontak dan melarikan diri dari juragan perahu mereka. Pertikaian Melayu-Madura kembali terulang pada tahun 1999 berasal dari Desa Parit Setia, Kecamatan Cawai, Kabupaten Sambas. Kasus ini pun didahului pertikaian pribadi yang kemudiannya menyeret kelompok dan pelaku yang berbeda.
terutama warga pendatang yang tidak tahu adat istiadat setempat, mengakibatkan semakin meluasnya kawasan terjadinya pertikaian antara etnis. Jika selama ini yang dianggap sebagai pemicu setiap kerusuhan antara etnis yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat adalah suku Madura, maka timbullah perasaan antipati bagi masyarakat dari suku non-Madura di Kalimantan Barat terhadap suku Madura. Dari beberapa peristiwa yang dihuraikan di atas tadi menunjukkan bahwa persoalan etnis di negeri kita ini masih cukup rawan, sebab bila terjadi sedikit gelonjak di dalam masyarakat akan fatal akibatnya. Jika hal ini dibicarakan secara terus-menerus, niscaya akan dapat mempengaruhi keutuhan sosial dan ketahanan nasional. Dan sekarang pula kita beralih kepada Parit Setia Berdarah. 1 Syawal merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam, di mana setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa, berperang melawan hawa nafsu, manusia telah kembali menemukan fitrahnya, suci bersih, tanpa noda dan dosa. Kemenangan dalam mempertahankan spiritual keagamaan seperti Idul Fitri itu kiranya patut dihormati dan dirayakan. Namun, sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di hari yang fitri, suci, dan bersih itu. Hari Fitri di mana umat Islam saling berkunjung satu dengan yang lain, bermaaf-maafan, menjalin tali silaturahim dan bersukacita telah dinodai oleh satu tragedi yang sangat memilukan dan sekaligus memalukan. Sesama muslim seharusnya bersaudara, akan tetapi berbalik menjadi saling bermusuhan, saling benci dan dendam, yang berujung pada tumpahnya darah anak manusia. Tragedi Parit Setia Berdarah terjadi pada tanggal 1 Syawal yang bertetapan dengan hari Selasa 19 Januari 1999 di Kampung Parit Setia, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Peristiwanya terjadi tidak lama setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, sebagaimana kebiasaan masyarakat Islam pada umumnya tanpa terkecuali masyarakat Melayu. Sehabis melaksanakan ibadah sholat dan juga saling bersalaman, berkumpul bersama keluarga sebelum pulang menuju rumah masing-masing, baru kemudian saling berkunjung ke rumah tetangga dan keluarga lainnya. Sangat disesalkan disayangi, kehangatan, keteduhan, dan kegembiraan hari suci yang baru saja dinikmati oleh masyarakat Parit Setia khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya berubah menjadi ketakutan dan kedukaan yang mendalam dengan datangnya sekelompok warga suku Madura dari Kampung Rambayan yang menggunakan kendaraan 3 buah pick-up dan diiringi oleh puluhan buah sepeda motor. Perlu diketahui bahwa Kampung Rambayan dan Serang dihuni oleh sebagai besar warga Madura, sehingga kepala kampungnya sendiri adalah warga suku Madura. Sepanjang jalan mereka meneriakkan kalimat Allahu Akbar seperti layaknya perang melawan musuh Islam pada zaman sahabat Nabi. Masyarakat di sekitar jalan yang mereka lewati menjadi terperangah, heran, kaget, dan penuh tanda tanya. Jumlah mereka diperkirakan kurang lebih 100 orang. Di tangan mereka memegang bermacam-macam jenis senjata tajam, antaranya parang, celurit, tombak, pedang, dan senjata tajam lainnya yang sangat mengerikan. Warga setempat yang pada awalnya memang tersebar isu akan ada peperangan dan menganggap isu itu mustahil, menjadi kejutan dan panik bagi mereka ketika itu. Masing-masing berusaha melarikan diri, menyelamatkan diri karena merasa percuma saja dilawan tanpa ada persiapan dan kemampuan. Suasana di kala itu menjadi mencengkam penuh ketakutan. Ibu-ibu histeri mencari di mana anak-anaknya. Rumah-rumah, toko, dan kios ditutup, sementara yang laki-laki mempersiapkan diri di dalam rumah untuk menjaga anggota keluarga masing-masing dari kemungkinan penyerangan akan terjadi. Dari beberapa sumber diketahui bahwa kedatangan warga Madura semula untuk menemui kepala kampung Parit Setia guna menyelesaikan masalah perselisihan antara warga Parit Setia dan warga Rambayan beberapa minggu sebelum hari penyerangan itu. Hal itu mereka lakukan hanya sekadar taktik belaka, seharusnya jika ingin berunding secara baik, tidak dengan membawa massa yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Inilah yang membuat warga setempat menjadi takut dan marah. Sebahagian mereka ingin bertemu dengan kepala kampung, sebahagian lainnya mencari Bapak Ayub yang dianggap oleh warga Madura Kampung Rambayan merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas penganiayaan warga Madura Rambayan. Sementara sekelompok yang lain masih bergerombol di kawasan tengah pasar Kampung Parit Setia. Pada masa itu, pasar Kampung Parit Setia benar-benar mereka kuasai, padahal di situ ada petugas kepolisian. Jumlahnya belum diketahui secara pasti, tetapi tak berdaya dihalau oleh ratusan warga Madura. Di tengah pasar Parit Setia mereka langsung menyerang Mahlil yang sedang berada di dekat jembatan.
Terjadi adu mulut dengan Mahli, ketegangan tak dapat dihindari. Mahli dikejar dan dikeroyok. Perlawanan pun terjadi. Satu melawan puluhan orang bersenjata lengkap. Akhirnya karena tidak berimbang, Mahli tewas ditikam, dibacok dengan sangat mengganas. Mahli gugur dalam polisi tertelungkup menuju ke arah jalan masuk kampung Parti Setia. Melihat perkelahian tak seimbang itu, warga Melayu semakin ketakutan dan marah. Sebahagian warga Melayu ada yang ingin membantu, tetapi kalah dan lari ke ladang dan ke rumah penduduk sekitar dan ke kampung Pelimpaan dengan keadaan luka-luka. Warga setempat segera merawat mereka yang terluka. Wasil adalah korban kedua yang saat itu mencoba melarikan diri karena ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi, karena terpojok dan terkepung, akhirnya melakukan perlawanan dengan menggunakan sepotong kayu. Namun karena perkelahian tidak seimbang, Wasli terjatuh dan sempat lari ke pasar ikan dalam keadaan luka parah, perutnya terburai, tangannya hampir putus. Wali gugur sebagai syuhada. Kita meminjam istilah yang digunakan oleh masyarakat Melayu, menyusul sahabat Mahli. Sementara rumah Ayub juga didatangi oleh beberapa orang Madura yang pada awalnya ingin menanyakan dan menyelesaikan kasus pemukulan atas warga Madura kampung Rambahayan. Tiba-tiba berubah menjadi gaduh selepas sekelompok warga Madura lainnya menyerang. Di sini terjadinya perlawan antara Bapak Wahyub dan anaknya melawan puluhan warga Madura yang dilengkapi dengan senjata tajam. Sementara Ayub dan anaknya tidak memakai senjata karena tidak menyangka ada penyerangan. Anak Wahyub terluka di bagian kepala dan sempat menyelamatkan diri. Sementara Ayub sang ayah lari keluar untuk menyelamatkan diri, tetapi dikejar dan jatuh serta roboh di sebelah rumahnya. Pak Ayub meninggal seketika dalam keadaan mengerikan dan mengganas setelah ditikam, dibacok dan ditembus oleh parang, celurit dan tombak tanpa ada rasa keprimanusiaan sedikit pun dari warga Madura. Pak Ayub gugur sebagai syahid menyusul sahabatnya Mahli dan Wasli. Pak Ayub ketika itu masih memakai baju batik dengan perut yang terbuka ataupun terburai. Tangan dan kaki hampir putus. Di tengah perkelahian sedang berkecamuk, warga Parit Setia mencoba untuk meminta bantuan tambahan kekuatan dan memanggil orang-orang yang dianggap jago dan memiliki ilmu kebal dari kampung tetangga, antara lainnya dari kampung Pelimpaan. Di antara yang sempat datang ketika itu adalah Pak Pani yang hanya membawa sebatang kayu andalannya. Pak Pani mengira orang-orang kuat kampung Parit Setia datang dan berkumpul melawan kekuatan warga Madura. Akan tetapi apa yang terjadi sungguh di luar perkiraan. Karena terlanjur datang dan berhadapan dengan warga Madura, Pak Tani mencoba melawan. Kemudian dikejar dan lari ke lapangan sepak bola yang penuh semak. Di sana terjadinya pertempuran yang sungguh di luar dugaan. Satu melawan puluhan orang Madura, kekebalan dan kekuatan Pak Tani benar-benar teruji. Akan tetapi karena ia terjatuh dan merasa tidak mungkin melawan, akhirnya melarikan diri dan ditolong oleh beberapa warga Melayu. Pak Tani terluka, di pihak Madura juga ada yang terluka. Melihat beberapa warga Melayu berjatuhan dan meninggal 3 orang, serta merasa sudah puas melampiaskan kemarahannya, warga Madura mundur dan kembali menuju kendaraan masing-masing untuk selanjutnya pulang ke kampung asalnya. Tanpa ada rasa menyesal dan bersalah, bahkan berteriak-berteriak sambil mengangkat senjata, mereka menaiki kendaraan beranjak menuju kampung Rambayan. Di sepanjang jalan pulang menuju kampungnya, warga Madura meneriakkan Madura menang, Melayu kalah. Penyerangan dan perkelahian terjadi sangat singkat, hanya dalam tempo 15 menit Parit Setia menjadi berdarah. Suasana kampung di Parit Setia dan kampung-kampung sekitarnya di seluruh kecamatan Jawai menjadi hening, lengang, mencengkam dan dihantui oleh rasa cemas, takut berbaur, dan rasa marah dan benci yang mendalam. Kecamatan Jawai seakan berkabung, tidak ada aktivitas dan keramaian malam 2 hari Lebaran yang biasanya selalunya ramai. Kampung Parit Setia dan kampung di sekitarnya seolah-olah menjadi mati. Peristiwa Parit Setia menjadi objek dan bahan omongan seluruh warga Melayu yang berkunjung untuk berlebaran. Sementara jenazah korban yang gugur pada hari suci disemayamkan di teras Masjid Parti Setia. Keesokan harinya pada tanggal 20 Januari 1999 tepat pukul 9, jenazah Ayub, Mahli dan Wasli disembayangkan dan dikuburkan oleh ratusan warga Parti Setia dan warga lainnya sekitar Parit Setia. Dan sekarang kita beralih kepada sumber pertikaian bagaimana kerusuhan itu bisa terjadi.
Pertikaian dan permusuhan ini terjadi berawal dari peristiwa perbantaian dan penganiayaan beberapa orang warga Melayu Kampung Parit Setia terhadap seorang warga Madura dari Kampung Rembayan pada malam bulan Ramadan. Warga Madura tersebut yang diduga menyelinap masuk ke salah satu rumah warga Parit Setia dengan maksud mencuri, yakni di rumah Ayub yang meninggal dalam peristiwa peperangan. Namun sayang, malang nasib warga Madura itu, perbuatannya diketahui oleh tuan rumah dan diteriaki maling, yang akhirnya didengar dan dikejar oleh warga yang lainnya. Usaha untuk menyelinap ke dalam rumah gagal dan akhirnya satu orang tertangkap basah sementara yang lainnya sempat melarikan diri. Setelah diikat lalu dipukul hingga babak belur, penangkapan ini diketahui oleh temannya yang lari tadi dan memberitahukannya kepada warga Madura yang lainnya di Kampung Rambayan. Setelah dipukuli, keesokan harinya masalahnya kemudian diserahkan kepada kepolisian kecamatan. Warga Melayu ditahan atas tuduhan penganiayaan dan warga Madura dilepaskan karena menurut polisi tidak ada bukti pencurian. Padahal menurut masyarakat Parit Setia dan sekitarnya, mereka sering terkena kecurian dan bahkan rumah mereka kena perampokan pada malam hari. Setelah peristiwa itu, masyarakat Parit Setia merasa terancam dan tersebarnya isu akan ada penyerangan warga Madura Kampung Rambayan kepada Parit Setia. Warga Kampung Parit Setia melalui aparat kampung yaitu kepala kampung sudah beberapa kali mengadakan kontrak perdamaian dengan harapan agar kasus pertikaian antara warga itu diselesaikan dengan baik, apalagi sesama muslim yang sedang menjalani ibadah puasa. Namun upaya itu tidak dihiraukan, bahkan dipertajamkan sendiri oleh kepala kampungnya sendiri. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan kepala kampung itu sendiri. Di samping itu, beliau juga ikut dalam rombongan penyerang itu, maka terjadi 1 Syawal yang menewaskan 3 orang warga Melayu Kampung Parit Setia. Indikator keterlibatan pimpinan Kampung Rambayan adalah pada saat penyerangan kendaraan yang digunakan adalah kendaraan truk kepala kampung. Beliau juga ikut dalam rombongan penyerangan itu, maka terjadi 1 Syawal yang menewaskan 3 orang Melayu warga Kampung Parit Setia. Di sini pula kita beralih kepada ketika Melayu Sambas di Parit Setia bangkit. Situasi desa Parit Setia dan kecamatan Jawai pada umumnya sunyi, sepi bagaikan kota mati. Tidak ada bunyi petasan meskipun saat itu masih lebaran. Orang Melayu dihantui rasa takut, cemas dan benci terhadap warga Madura. Kondisi sepertinya berjalan kurang lebih 1 bulan. Hampir 1 bulan setelah kejadian Parit Setia berdarah, masyarakat dari luar kecamatan Jawai datang silih berganti sekadar untuk atau ziarah ke kubur korban pembunuhan oleh warga Madura. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat. Perundingan antara warga Madura dan Melayu yang difasilitaskan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten senantiasa diupayakan. Namun, perjanjian damai dirosak kembali oleh warga Madura setelah pecah peristiwa di desa Pusaka Tebas. Kejadian itu seakan membangkitkan keberanian warga Melayu Jawai dan Sambas pada umumnya. Warga Melayu Jawai yang selama pada mulanya diam dan takut beralih menjadi garang, bengis dan bersemangat. Semangat berani dan persatuan antara warga Melayu juga didorong oleh kunjungan Raja Sambas ke setiap kecamatan. Setelah kehadiran Raja Sambas, warga Melayu Sambas seolah-olah memperolehi kekuatan dan energi baru. Tanpa ada yang mengomando atau menjadi panglima perang, mereka bangkit bersama. Hanya satu yang melawan adalah sikap dan tabiat warga Madura yang angkuh, sombong, dan jahat yang membangkitkan gugurnya orang Melayu Jawai pada saat Idul Fitri. Dari hasil wawancara penulis dan beberapa warga Sambas, hampir semua berkomentar sama. Andai saja orang Madura tidak menyerang dan membunuh orang Melayu pada hari raya Idul Fitri yang diyakini adalah hari memaafkan dan hari yang suci, maka mustahil peristiwaan perang masyal itu terjadi. Sebab peristiwa penganiayaan atau pembunuh terhadap orang Melayu yang dilakukan oleh warga Madura sudah sering terjadi, akan tetapi dapat diselesaikan secara hukum dan kekeluargaan. Sejak itulah warga Melayu Sambas bersiap-siap untuk menyerang pembalasan kepada warga
warga Madura dalam tempo 1 bulan sebelum pecah perang terbuka. Orang Melayu Sambas secara diam-diam menggalang kekuatan konsolidasi antara warga Melayu kian meningkat, termasuk dengan warga Dayak Subah dan daerah lainnya yang berdekatan dengan Sambas. Keterlibatan Dayak hanya sebatas memberikan dorongan moral dan magis sakti seperti kebal, berani, dan tahan berjalan jauh.